Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Kristus. Kita mau beribadah lagi kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik buat saudara dan saya. Oleh karena itu kita mau datang ke dalam rumah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Inilah saat indah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Mari siapkan hatimu, kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh ada Tuhan, kami tahu semua karena kemurahan-Mu. Kalau kami boleh kembali beribadah Tuhan, kami tahu semua karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan waktu yang Tuhan beri untuk kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami mau masuk Tuhan ke dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu
memuji nama Tuhan. Kita mau terus bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari kita masuk ke dalam gerbangnya Tuhan, membawa pujian, haleluya. Pagi hari ini ketika kita memuji nama Tuhan, ketika kita bersorak-sorai buat Tuhan, amin, haleluya. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Angkatlah suaramu dan pujilah nama Yesus, haleluya. Mari kita mau menari buat Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan. Angkat suaramu, naikkan pujian yang terindah. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
Ada pujian yang indah pagi hari ini buat Tuhan. Mari kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau menaikkan penyembahan kita yang terindah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Engkau beri bagi setiap kami. Biarlah sukacita itu senantiasa limpah di dalam hati kami Tuhan, sehingga Engkau memampukan kami untuk kami tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Kami tetap bersukacita Tuhan di dalam pengharapan kami Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah tangga yang ada. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa melawat kami Tuhan. Engkau sementara Tuhan melawat setiap umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami yakin Tuhan Engkau ada di sini. Kami percaya Roh-Mu ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Naikkan pujian ini dengan lembut, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di setiap hati kami. Dirasakan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas melawat kami. Terima kasih. Engkau nyata dan begitu nyata Tuhan. Kami boleh rasakan kehadiran-Mu. Kami boleh rasakan kuasa-Mu hadir Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Naikkan pujian ini terus sampai kau merasakan kemenangan yang Tuhan berikan bagimu. Yakini bahwa Tuhan hadir dan memberi kemenangan buat saudara dan saya pagi hari ini. Kuatkan imanmu, teguhkan imanmu, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Dia memberikan kemenangan dan kuasa yang tidak pernah terbatas atas saudara dan saya. Naikkan pujian ini terus, naikkan pujian ini sampai kau merasakan kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Yesus, ku yakin Kau nyata di sini.
yang biasa-biasa saja Tuhan, namun kemenangan yang luar biasa. Karena kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang dahsyat, terlebih dari apapun juga Tuhan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah kami yakini terus Tuhan bahwa kemenangan adalah milik kami, milik orang-orang yang percaya Tuhan dengan nama-Mu yang besar dan berkuasa. Siapa yang dapat kami andalkan Tuhan di tengah situasi ini Bapa, selain nama-Mu yang besar, nama Yesus yang berkuasa. Itu yang kami pegang Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat kami andalkan selain Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam hidup terima kasih Tuhan. Haus jiwaku menantikan-Mu, percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lagi yang kuandalkan selain Kau Yesus. Hanya Yesus yang saudara dan saya perlu hari-hari ini, karena hanya Yesus yang dapat kita andalkan. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lagi yang kuandalkan selain Kau Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang kuandalkan, hanya Yesus yang kupercaya.
Kami perlu Engkau Tuhan di setiap waktu. Kami perlu Engkau pribadi yang dapat kami andalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan mampu tanpa kami mengandalkan Engkau Tuhan. Biar lewat pujian ini kami diingatkan lagi Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengurapan yang baru ada atas hamba-Mu ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Firman-Mu pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami Tuhan. Kuatkan kami kembali Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami siap Tuhan, dan kami mau terima firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang perumpamaan dua macam dasar yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Hari ini saya ingin melanjutkan perumpamaan itu dengan menghubungkan dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15 perihal bagaimana orang mendirikan bangunannya. Saya baca untuk kita seperti ini. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan perak, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dalam api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa sebuah bangunan yang baik itu harus menggunakan bahan bangunan yang baik. Bahan bangunan yang baik itu, saudara-saudara, Paulus membuat kategori. Ada yang berupa emas, perak, batu permata, kayu, jerami, dan seterusnya. Secara sederhana, saudaraku, Paulus ingin kita mengerti beberapa hal penting dari kehidupan rohani kita. Sebenarnya yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus itu adalah perihal kehidupan rohani seseorang setelah orang itu percaya kepada Yesus. Itu sebabnya dia berkata, dasar dari sebuah bangunan yang tidak bisa dirubah itulah Yesus Kristus. Yesus yang menjadi batu penjuru bagi sebuah bangunan. Itu tidak bisa dirubah, saudara. Tapi kemudian bagaimana orang setelah percaya Yesus hidup di dalam iman,
orang setelah percaya Yesus menjalankan kehidupan kekristenannya, nah itu yang dimaksud oleh Paulus sebagai sebuah bangunan di atasnya, atau bagaimana orang membangun di atasnya. Kalau begitu, apa yang kita bisa pelajari dari penjelasan ini? Yang pertama, saudara-saudara, dasar tidak boleh tidak harus Yesus Kristus, karena tidak ada dasar lain. Minggu lalu kita belajar orang yang tidak membangun di atas batu, seperti Yesus berkata, ia adalah orang yang tidak bijaksana, karena ia mendengar firman, tapi dia tidak melakukannya. Tetapi kalau orang yang membangun di atas batu, ia adalah orang yang bijaksana, yang mendengar firman dan melakukannya. Itu sebabnya ketika ada goncangan, ada masalah, dia tidak menjadi rusak. Paulus berkata, tidak ada dasar lain yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Pegang itu baik-baik, saudaraku. Dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Yang kedua sekarang, saudara, bila dalam perumpamaan tentang dasar itu diuji oleh hujan, oleh banjir, dan oleh angin tofan yang melanda atau angin yang melanda, maka dalam 1 Korintus ini Paulus menunjukkan tetap ada ujian, tetap ada tantangan, tetapi ujian dan tantangannya beda. Tidak lagi berupa banjir dan sebagainya seperti yang disebut Yesus kemarin, saudara-saudara, tetapi ini sudah berubah menjadi api yang bisa menghabiskan semua bahan. Api yang bisa menghabiskan semua bangunan. Nah, karena itu, hal kedua yang saya ingin beritahukan kepada saudara-saudara adalah tidak bisa tidak, saudaraku. Satu kali kelak, apa yang kita buat setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, itu akan mendapatkan pengujian. Hari-hari ini, kalau saya menyebutnya sebagai sebuah pengujian, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bisakah kita beribadah dengan baik seperti layaknya orang beribadah di dalam gereja ketika dia beribadah dengan online? Sebab saya mendengar, saudara-saudara, ada orang yang sambil tidur-tiduran, dia ikut ibadah online. Ada orang, maaf saudara-saudara, sambil melakukan pekerjaan lain, lalu dia ikut ibadah online. Ada orang yang sambil makan, dia juga ikut ibadah online. Itu baru soal pekerjaannya. Bagaimana cara berpakaiannya, saudaraku? Berapa banyak orang seada-adanya melakukan ibadah online? Kan tidak ada yang lihat. Begitu kalimatnya, saudara. Padahal lagu sekolah minggunya berkata, hati-hati, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Entah itu baik, entah itu jahat. Begitu lagunya, saudara. Soal cara, soal tempat juga jadi masalah. Berapa banyak orang tidak memposisikan diri dalam kondisi ibadah. Kecuali saudara sakit, kecuali saudara tidak bisa bangun, maka saudara boleh beribadah di tempat tidur. Tapi kalau saudara sehat, saya ingin ingatkan saudara, hati-hati. Pekerjaan kita akan diuji. Betul tidak ada yang melihat. Memang tidak ada yang melihat. Tapi saya beritahu saudara, mata Tuhan melihat. Jadi saudaraku, hal yang kedua yang saya mau saudara mengerti adalah, mari kita memberi rasa hormat. Kita memberi rasa respek yang pantas pada waktu kita beribadah. Saya tidak melihat, orang-orang lain tidak melihat, tapi saya tahu Tuhan melihat apa yang kita buat. Mulai hari ini, saudara-saudara, kita rubah sikap kita bila salah. Tapi kalau sikap saudara sudah benar,
teruslah tingkatkan. Karena satu kali kelak ketika semuanya diuji, saudara-saudara, kita didapati dalam keadaan tidak tercela. Yang ketiga sekarang. Tadi kita bicara tentang pengujian. Nah, sekarang saya mau menunjukkan saudara-saudara, bahan-bahan apa yang ternyata tahan menghadapi ujian. Paulus menyebut ada 3, saudara-saudara. Yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua adalah batu permata. Yang ketiga adalah kayu dan jerami. Sebenarnya 3 kriteria ini menggambarkan 3 jenis pekerjaan. Kayu dan jerami kalau kena api pasti hangus, terbakar, saudara-saudara. Batu permata kalau kena api dia mungkin tahan, tapi bentuknya berubah atau warnanya berubah. Tapi beda saudara-saudara dengan emas atau perak. Begitu dia kena api, dia akan menjadi tambah bagus, bertambah nilainya. Tahukah saudara apa maksudnya? Paulus sebenarnya ingin menjelaskan seperti ini, saudara. Pengiringan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, kesungguhan kita untuk menjadi seorang anak Tuhan, itu tidak ditentukan oleh orang lain. Itu juga tidak ditentukan oleh keadaan. Itu juga tidak ditentukan oleh status sosial. Tapi itu datang dari hati yang tulus. Jadi kalau saudara berdoa dengan hati tulus. Saudara membaca firman tidak karena dipaksa-paksa, tidak karena didorong-dorong, tapi saudara datang dari hati tulus. Tuhan, saya mengasihimu, karena itu saya mau belajar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepadaku lewat firman. Kalau saudara mengikuti ibadah online, saudara juga mengikuti dengan hati tulus dan sikap yang benar. Tidak selama-lamanya Tuhan memberikan kita hal seperti ini, saudara. Tapi ini bisa menjadi cara untuk Tuhan mendewasakan kita semua. Benar, ketika kita beribadah bersama-sama, saudara-saudara bisa berpakaian baik, saudara-saudara bisa berpakaian sopan. Tapi ketika kita ada di rumah, apakah kita masih bisa seperti itu, saudara? Itu hal yang akan menguji kita. Jadi, saya ingin mengulang lagi. Dari bahan apakah kita membangun kehidupan kekristenan kita? Apakah dengan kepura-puraan yang bisa diungkap dan bisa habis kalau terbakar api? Apakah dengan dorongan-dorongan? Apakah dengan paksaan-paksaan? Atau kita datang dengan kerelaan hati karena kita mengasihi Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukannya dengan hati. 3 hal yang kita belajar dari penjelasan 1 Korintus pasal 3 ayat 10-15 ini. Yang pertama, dasar itu haruslah Yesus Kristus. Dasar itu tidak bisa ditukar oleh orang lain. Dasar itu haruslah Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, satu kali kelak, saudaraku, akan ada ujian, akan ada tantangan, akan ada pergumulan yang jauh lebih berat, yang akan menguji seluruh bangunan, seluruh kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga, karena itu saya mau kita membangun kehidupan kekristenan kita dengan bahan-bahan yang baik, dengan bahan-bahan yang menyenangkan hati Tuhan, dengan bahan-bahan yang tahan uji, supaya ketika pengujian itu datang, kita tidak menjadi korban. Doa saya kepada Tuhan adalah Tuhan memberkati kita sehingga kita mengerti dan melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya Tuhan, berdoalah kami buat bangsa dan negara kami. Secara khusus buat pemerintahan kami yang sedang mengupayakan mengatasi pandemi COVID ini Tuhan. Beri mereka kemampuan, beri mereka kesanggupan untuk dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. TNI, Polri yang berjaga-jaga, Engkau juga menolong dan memberkati ya Tuhan. Para medis dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit, Engkau juga kiranya menolong. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mulai bekerja walaupun ada pembatasan. Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati mereka. Berdoalah kami Tuhan bagi jemaat GPDI Sunter yang bulan ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Turunkanlah berkat-Mu atas mereka. Biarlah dengan usia yang bertambah ini berkat-Mu juga semakin bertambah, pembelaan-Mu semakin bertambah atas mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat persiapan yang sedang dilakukan untuk kami menghadapi ibadah live secara new normal Tuhan. Berkati seluruh bagian yang mengambil bagian dalam persiapan ini Tuhan. Kiranya kasih sayang-Mu ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang bekerja, mereka yang berdagang, mereka yang melakukan aktivitas baik dari rumah maupun di luar rumah. Turunkanlah senantiasa kesehatan, kekuatan dan perlindungan bagi mereka Tuhan. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu. Berdoalah kami buat saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah kami ini Tuhan. Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Buat pemuji, pemusik, tim multimedia, kasih sayang-Mu senantiasa ada bagi mereka ya Tuhan. Seluruh korban persembahan yang dibawa oleh tangan anak-anak-Mu Tuhan, korban tatangan, korban sukacita, bahkan Tuhan mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit agar senantiasa berkat-Mu turun dan tercurah. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati.